Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi Pesta Emas Keluarga Ismoyo. Terima kasih atas kehadiran Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam perayaan syukur dan kasih ini. 30 Agustus 1970 merupakan hari yang sangat istimewa. Pada saat yang penuh kenangan tersebut, Tuhan memberkati ketulusan cinta antara saudara Benediktus Ismoyo dan saudari Christina Srikanon. Sejak saat itu, mereka bukan lagi dua, tetapi satu keluarga yang kini telah menjalani siarah kehidupan sepanjang 50 tahun. Mengenang perjalanan hidup keluarga adalah mengenang kasih dan kebaikan dari Romo, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dalam diri Romo, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan, perhatian, pertolongan, penghiburan, kerelaan, serta keramahan Romo, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian senantiasa mengirimi perjalanan hidup keluarga kami hingga saat ini. Melalui Romo, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan selalu melimpahkan segala berkat kehidupan bagi keluarga kami. Perayaan Ekaristi hari ini bukan sekedar ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang persiaran kami, tapi juga merupakan ungkapan terima kasih terima kasih yang kami persembahkan untuk segala kasih dan kebaikan Romo, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pada kesempatan ini pula kami juga berdoa untuk keselamatan jiwa Bapak Antonius Juari yang telah Kau panggil beberapa minggu yang lalu. Kau ampuni segala dosa dan kesalahannya, berkatilah amal kebaikan selama hidup di dunia, dan berkatilah dengan kebahagiaan kekal abadi di surga. Sebelumnya akan saya bacakan dulu untuk protokoler COVID ya, tata tertib misa kita. Pertama, umat wajib menggunakan masker sepanjang acara. Mohon untuk tidak bersalaman, cukup dengan menangkupkan tangan di depan dada. Menempati kursi yang sudah disediakan sesuai arah dan petunjuk dari petugas tata tertib. Masker dapat dibuka pada saat akan menyantap hosti. Penerimaan komuni dengan tangan, bersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum menerima komuni. Tetap jaga jarak pada saat penerimaan komuni, tidak perlu menjawab amin pada saat penerimaan hosti. Mohon mengikuti misa dengan rasa syukur, khusyuk, dan nyaman tanpa rasa takut, karena kita disiplin mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sekarang marilah kita satukan hati untuk mengawali perjamuan syukur dan kasih ini dengan menyanyikan lagu Kulo Sowan Gusti. Kulo sowan Gusti, Gusti tresno, kulo ngadhep Gusti, kulo inggih tresno, Gusti, Gusti, Gusti matur nuwun, Gusti, Gusti, kulo tresno. Kulo kirang manut Gusti tresno, kulo nyuwun manut, kulo inggih tresno, Gusti, Gusti, Gusti matur nuwun, Gusti, Gusti, kulo tresno. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kamu. Bapak, Ibu, dan Saudari serta saudara sekalian yang terkasih, sugeng siang, selamat siang, berkah dalam, dan hari ini silahkan duduk, silahkan. Hari ini kita boleh dikatakan sangat bergembira, persiapan sudah cukup lama. Waktu itu Mbak Sri ketika pulang ke rumah, ketemu di rumah, kayaknya Natal kali ya, sekitar bulan Desember atau Januari, sudah menyampaikan rencana ini, dan belum lama juga menyampaikan inginnya tidak hanya dibatasi dengan jumlah yang seperti sekarang ini. Tapi saya mengatakan, coba tanya ke paroki, boleh atau tidak. Kalau nggak boleh, ya selesai. Kemudian juga tanya ke gugus tugas, entah itu tingkat RT, RW, dan lain sebagainya, boleh atau tidak. Kalau misalnya, sekali lagi, kalau nggak boleh, kita tidak bisa memaksakan. Kalau boleh, aturan mainnya seperti apa. Dan sekarang mari kita melihat bahwa keadaan di sekitar kita, kalau mau dikatakan, belum aman, kalau mau dikatakan. Kenapa? Jakarta rasa-rasanya masih masuk zona merah. Kemudian di Depok juga sama. Bogor minggu ini gereja terpaksa ditutup kembali karena masuk zona merah dan diberlakukan jam malam. Maka bahwa kita hari ini masih boleh berkumpul, kita syukuri, tetapi seperti yang disampaikan pembawa acara tadi, kita ikuti protokol yang ada. Protokol yang paling diwajibkan adalah menggunakan masker, kecuali Mas Is, kalau misalnya engap, nggak apa-apa lah. Tapi yang lain-lain, kita paling tidak salah satu, kalau kita berbicara berhadapan, sekurang-kurangnya salah satu memakai, tetapi akan lebih baik kalau kita mengenakan masker. Kemudian penutup wajah itu antara ya dan tidak, karena yang paling utama adalah masker. Dan lain sebagainya tadi sudah disampaikan. Hari ini kita bersyukur 50 tahun tentu bukan perjalanan yang singkat. 10 tahun yang lalu, di tempat ini juga kalau nggak salah ya, di tempat ini juga saya merayakan Ekaristi bersama dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka 40 tahun usia perkawinan. Kalau 25 kayaknya tidak lah. Karena saya tahbisan imamat pun belum sampai 25. Jadi pasti nggak mungkin yang 25. Tapi yang 40 sudah. Dan kita bersyukur ini keluarga boleh dikatakan seragam semua ya. Dari bajunya, maskernya pun juga seragam. Nah, kecuali yang memang pas nggak bawa atau lupa. Dan terpaksa dari yang hadir pun umat yang diundang juga sangat dibatasi. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan itu, maka mari kita hening sejenak, kita persiapkan diri dengan mohon pengampunan atas segala dosa dan kelalaian kita. Saya mengaku kepada Allah yang kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, seluruh dunia dan segala yang baik adalah milik-Mu, berasal daripadamu. Demikian juga cinta kasih antara Bapak Benediktus Ismoyo dan Ibu Christina Srikanon yang telah Engkau satukan dalam keluarga ini. Tanamkanlah dalam diri kami cinta kasih akan nama-Mu dan pupuklah yang baik yang tumbuh dalam diri kami. Peliharalah semangat ibadah kami dan teguhkanlah dengan kasih setia-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Yeremia bab 20 ayat 7-9. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku, sebab aku setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Jiwaku haus akan Dikau ya Tuhan Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ku cari-cari dan kudambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang, tandus tanpa air. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga dari hidup, hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1-2. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan serta-Mu,
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara sekalian yang terkasih, kalau saya perhatikan di sini, ada sebagian yang boleh dikatakan masih anak-anak, ada yang rambutnya sudah putih, dengan kata lain, usianya bisa digolongkan usia lanjut. Dan sejak kita terkena wabah virus corona itu, praktis sebagian di antara kita, kelihatannya baru bisa sekarang ini ya. Jadi yang baru ikut misa sekarang ya baru sekarang ini ya. Jadi hari ini menjadi hari yang istimewa. Sudah beberapa bulan lamanya tidak bisa mengikuti Ekaristi secara langsung, mungkin ada yang mengikuti secara online. Sekarang kita bisa mengikuti agak seperti biasa, tidak seperti biasa, agak seperti biasa. Dan perlu diketahui juga, walaupun minggu depan untuk paroki ini sudah dibuka perayaan Ekaristi untuk umat, tapi ternyata juga masih dibatasi. Yang diperbolehkan, atau yang tidak diperbolehkan adalah mereka-mereka yang rentang usianya, kalau nggak salah yang boleh itu, kalau Keuskupan Agung Jakarta, usia 18 atau 19 ya? Usia 18 sampai dengan usia 59. Di luar itu tidak boleh, itu satu. Kemudian yang berikutnya, berarti anak-anak di bawah umur juga tidak boleh. Bapak Ibu yang sudah di atas umurnya itu juga belum diperbolehkan. Yang ibu hamil juga tidak diperbolehkan. Kemudian itulah mengapa tadi di luar kita juga mempunyai protokol tertentu. Suhu tubuhnya kalau lebih dari 37,5 selama ini juga tidak diperbolehkan, diminta dengan sangat untuk pulang ke rumah. Lalu bukan hanya itu saja, Bapak Ibu mau sehat atau mau tidak sehat, mau tua atau muda, tapi kalau ada penyakit atau ada gejala-gejala tertentu, dianjurkan untuk tetap di rumah. Ya, 4 yang utama tadi di sana ada, kalau nggak salah tadi batuk ya. Jadi yang 4 gejala utama berkaitan dengan COVID adalah pertama batuk, yang kedua demam, yang ketiga sesak napas, yang keempat pilek. Kalau sedang punya gejala ini, lebih baik di rumah. Kemudian yang juga punya penyakit penyerta. Penyakit penyerta yang 4 yang utama, pertama adalah hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga sakit jantung, yang ketiga penyakit paru.
Ini kalau punya penyakit ini, disarankan juga lebih banyak di rumah. Apalagi nanti sudah usianya, sudah usia lanjut, punya hipertensi, punya batuk, sedang batuk, sudah lebih baik di rumah untuk amannya. Dan kenapa sekarang kita cukup ketat? Karena akhirnya kita bisa sama-sama saling membahayakan. Saya yang mungkin relatif sehat bisa membahayakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian juga bisa membahayakan saya. Maka sekarang kita saling menjaga. Salah satu yang utama adalah ini, mengenakan masker, kemudian jaga jarak, maka dibuat agak jaga jarak. Lalu juga tidak berkontak secara fisik. Itu kurang lebih beberapa aturan main. Baik, mari kita mencoba melihat peristiwa hari ini. Tadi sebelum misa mulai, dari Mbak Sri sempat mengatakan, bukan hanya 50 tahun. Kalau nggak salah tadi pengen 60 tahun ya. Jadi pengen merayakan juga nanti pesta intan. Katanya pesta intan ya. Pesta intan 60 tahun juga pengen dirayakan. Lalu yang belum 50, dari Mbak Yanti, Mas Muh tadi juga menyampaikan yang sama, baru 42 kalau nggak salah tadi. Kapan ya? Sampai enggak ya nanti sampai ke usia perkawinan yang ke-50. Nah, semua mengharapkan itu. Saya pun juga sama. Kalau saya pasti bukan untuk merayakan perkawinan. Tapi tahun ini, saya 25 tahun imamat, itu peristiwa-peristiwa yang istimewa bagi kita sekalian. Nah, maka sekarang mari kita mencoba melihat, kalau Mas Es, penglihatan masih ya Mas? Penglihatan masih, pendengaran agak berkurang, ini agak berkurang. Tetapi beda umurnya berapa tahun ya? Oh, 8, pantesan. Pantesan yang satu masih segar bugar itu. Nah, kalau untuk Mbak Sri ini, 50 tahun sudah dilalui, anaknya, ada berapa anaknya ya? Anaknya 3, kemudian mantunya juga 3, nggak lebih dari itu. Mantunya 3, cucunya 5, cicit sudah sampai belum? Baru sampai cucunya 5. Itu buah yang dihasilkan dari 50 tahun perkawinan ini. Nah, sekarang ini yang dirasakan apa, Mbak? Bahwa sampai ke 50 tahun, bahwa hari ini merayakan Ekaristi, berkumpul bersama seperti ini, apa yang dialami nih, Mbak? Ya, kami sebetulnya merasa senang, bersyukur sekali lah bisa merayakan peristiwa ini, karena perjalanan hidup kami juga tidak mudah, sehingga ini adalah sebuah momen yang sangat berharga bagi saya dan saya. Jadi menjadi peristiwa yang sangat berharga, menjadi peristiwa yang indah. Lalu yang berikutnya, mungkin mohon maaf ini saya nggak banyak bertanya ke Mas Is, tapi lebih ke Mbak Sri. Menyesal nggak menikah dengan Mas Is nih? Enggak ya? Jadi nggak menyesal. Lalu yang pasti 50 tahun itu pasti bukan semuanya gembira kan ya? Iya, iya. Semuanya tidak semuanya gembira, tetapi ada juga saat-saat jatuh bangun dan lain sebagainya. Nah, di antara kita, apalagi anak-anak dan mantu, itu praktis belum ada satupun yang 50, orang tuanya pun 50. Jadi pasti belum ada yang 50. Apa nasihat mereka? Karena kalau saya menasihati, saya nggak mengalami. Apa nasihat mereka untuk mereka-mereka yang pengen pesta perak perkawinan, pesta emas perkawinan, supaya tetap seperti ini? Apa nasihat untuk mereka? Bukan dari saya nih. Nasihat saya juga bahwa suami atau istri itu adalah sudah dari Tuhan. Jadi harus kita terima seperti apapun kurangnya atau lebihnya. Tentu banyak perlu kesabaran dan juga pengorbanan. Tapi harus selalu berpegang pada janji perkawinan bahwa kita adalah sudah disatukan dan tidak bisa diceraikan lagi. Itu nasihat dari yang sudah sampai 50 tahun, bukan dari saya. Karena kalau dari saya, sok tahu. Nah, tetapi ini yang memang betul-betul sudah mengalami. Dan memang harusnya begitu. Dalam arti, apalagi ini kita perkawinan Katolik, ini beberapa hari ini selama COVID, saya kalau nggak salah sudah menikahkan lebih dari 5 orang, 5 pasang, dari bulan Maret kalau nggak salah, sampai kemarin Sabtu juga ada yang menikah. Setiap kali saya nantang ke mereka, yakin mau menikah, apalagi menikah secara Katolik.
bukan suatu hal yang gampang. Kenapa? Pertama, menikah itu seumur hidup, bukan hanya beberapa tahun, beberapa bulan, apalagi seumur hidup, hanya dengan satu orang, tidak boleh lebih daripada satu orang. Demikian pula bahwa harus menikah yang dengan lain jenis. Jadi sesama jenis nggak diperbolehkan. Kenapa begitu? Karena beberapa negara sudah memperbolehkan pernikahan sesama jenis. Tapi gereja Katolik tidak akan mengizinkan hal itu. Dan yang pasti juga kita tidak mengenal kata cerai. Maka menjadi penting yang disampaikan tadi dari yang merayakan pesta hari ini. Pertama berkaitan dengan soal kesabaran tadi ya. Sama apa tadi ya? Nah, kesabaran, pengorbanan menjadi penting. Berapa kali saya mengalami mereka-mereka yang gagal atau nyaris hancur adalah karena ketidakterbukaan, ketidakjujuran di antara mereka. Kalau itu yang terjadi, maka akhirnya pernikahan bukan lagi hal yang disyukuri, tetapi hal yang disesali. Maka kita mencoba, berusaha dan berjuang bagi Anda sekalian yang sekarang sudah berumah tangga, entah itu sedang dihadapkan masalah, entah sedang baik-baik saja, itulah memang panggilan hidup kita. Panggilan apapun, termasuk saya juga, tentu ada risiko dan konsekuensi masing-masing. Tapi diingat tadi bahwa kita mengucapkan janji secara sadar, secara bebas, tidak dipaksa. Dulu kan nggak dipaksa. Dijodohkan nggak sih dulu? Oh, dijodohkan ya? Dijodohkan, tapi dalam perjalanan akhirnya dimanfaatkan untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Akhirnya tidak menyesal karena dijodohkan kan ya? Jadi tidak menyesal karena dijodohkan. Yang dijodohkan saja pun tidak menyesal, apalagi yang lain-lain kan milih masing-masing kan ya. Untuk anak-anak kan nggak ada yang dipaksakan ya. Ada yang dijodohkan nggak? Ada yang dijodohkan? Nggak ada ya. 3 anak putri semuanya nggak dijodohkan, tapi boleh milih masing-masing. Apalagi itu. Tentu harus kita syukuri, dan sekali lagi kita konsekuen dengan pilihan dan keputusan itu. Dan hari ini kita didukung juga dengan bacaan. Ini bacaan diambil dari hari Minggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini juga sudah merayakan misa hari Minggu seperti biasa. Karena bacaan juga hari Minggu. Bahkan di awal-awal ketika kami boleh merayakan Ekaristi, saya mengatakan, nggak usah pusing-pusing soal misa Sabtu Minggu segala macam. Bisa ikut misa saja, sudah pantas kita syukuri. Dan ini sekarang kita boleh merayakan Ekaristi. Apa yang diingatkan di sana, bahwa menjadi pengikut Yesus itu ternyata memang dari awal tidak mudah. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita konsekuensi dan risikonya. Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kalau dijabarkan panjang lebar tentu akan sangat berkepanjangan, tapi kita tahu yang namanya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti itu pasti bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita setia mengikuti semuanya itu, maka kita memilih, bukan memilih yang salah, tetapi memilih yang benar, karena di akhir bacaan Injil juga diungkapkan di sana, Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Maka kita diingatkan akan nasihat orang Jawa, ngunduh woing pakarti, ngunduh woing panggawe. Yang betul yang mana ya? Sama aja. Ngunduh woing pakarti, ngunduh woing panggawe. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan selama di dunia ini, itu nanti akan kita petik hasil ataupun buahnya. Maka mari kita tekuni panggilan kita masing-masing, kita isi dengan baik, kita nikmati, kita syukuri, supaya akhirnya berbuah berlimpah, dan semuanya itu akan kita rasakan, kita nikmati. Demikian pula dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Kita akan melanjutkan dengan buku halaman 6. Bapak dan Ibu Ismoyo ini akan membaharui kesepakatan perkawinan yang pernah diucapkan 50 tahun yang lalu. Tentu dengan rumusan yang berbeda, tapi mengingatkan kembali.
Lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat Bapak dan Ibu dalam hubungan yang abadi. Kini pada perayaan ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu, perbaharuilah janji setia satu sama lain itu, berdoalah kepada Tuhan agar janji Anda dikuatkan oleh rahmat ilahi. Kalau Bapak nanti tidak bisa mengucapkan, bisa dalam hati atau bisa dibantu. Kalau Ibu bisa, silakan. Bisa diulangi. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Kristiana Sri Kanon menjadi istri saya. Silakan Ibu. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Benediktus Ismoyo menjadi suami saya. Bisa diwakili oleh Ibu untuk yang doa berikutnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Kau adakan dengan manusia. Ya Tuhan, sudilah memberkati Bapak dan Ibu Ismoyo sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika berada dalam kesusahan dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi keluarga yang berbahagia ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita pun juga akan mohonkan berkat Tuhan atas cincin. Rupa-rupanya cincin punya Pak Ismoyo itu sudah hilang. Nggak tahu keteringsek di mana ya. Nggak dijual? Nggak digadekan? Enggak ya. Jadi sudah hilang, maka kemudian cincin dari Bu Ismoyo dilebur, ditambah, dan kemudian menjadi baru. Kita mohon berkat Tuhan atas cincin ini. Ya Tuhan, berkatilah dan sucikanlah cinta kasih hamba-hamba-Mu ini. Semoga cincin-cincin ini menjadi tanda iman sejati mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silahkan saling mengenakan. Bapak dulu atau Ibu dulu? Silahkan dipakai. Gantian Mas, monggo. Dikenakan ke Bu. Ya, walaupun tua, tapi sayang-sayangan kan tetap harus selalu kan ya. Maka di hadapan anak, cucu, mantu, silahkan ungkapkan kasih dari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana? Ayo, gimana? Nah, boleh. Yang muda-muda jangan pengen dulu ya. Ya, masih ada saatnya nanti. Baik, itulah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, pembaharuan kesepakatan perkawinan antara Bapak dan Ibu Ismoyo, demikian pula cincin yang sudah dikenakan satu dengan yang lain, cincin baru yang sudah diberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui kembali iman kepercayaan kita dengan mengucapkan aku percaya bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa-doa kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaraan Yesus yang telah mengundang kita menjadi pengikut-pengikutnya. Bagi para petugas gereja, semoga Allah Bapa menampingi para petugas gereja agar memelopori kita sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa mendorong para pejabat pemerintah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa membimbing para penderita agar ajakan Yesus Kristus untuk mengikutinya dengan menyangkal diri dan memanggul salib merupakan hiburan yang melegakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu Ismoyo, keluarga yang berpesta, kerabat, sahabat, dan kita semua yang hadir dalam perjamuan syukur dan kasih ini, semoga Allah Bapa membimbing kita agar hidup kita sesuai dengan sabda yang kita dengar daripadanya. Berkatilah kami semua dengan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita berdoa untuk kepentingan kita masing-masing. Secara khusus kita doakan Bapak dan Ibu Ismoyo beserta keluarga besar yang hari ini merayakan pesta emas perkawinan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon Kau berdaya dan Kau kuasai, sebagaimana para nabi. Bila kami merasa lesu dan tak mampu, perkenankanlah kami dijiwai oleh kesaksian Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga persembahan suci ini mendatangkan berkat dan penyelamatan bagi kami. Demikian pula, semoga kehadiran-Mu dalam perayaan ini
membawa pengaruh nyata dalam hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudah memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita doakan doa syukur agung kedua. Buku halaman 11 dan seterusnya. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu.
Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Antonius Juwari yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kami memuji dan memuliakan Dikau ya Tuhan, pencipta alam semesta. Pada awal mula Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan, agar mereka membentuk persekutuan hidup dan cinta. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah berkenan memberkati keluarga Bapak dan Ibu Ismoyo. Keluarga mereka melambangkan persatuan Kristus dengan gereja. Karena itu, pada hari ini, berkenanlah memandang mereka dengan murah hati. Engkau telah memelihara dan mengusahakan kesatuan mereka dalam sukacita. Perbaharuilah selalu janji perkawinan mereka, tambahkanlah cinta kasih, dan pereratlah ikatan damai, agar mereka senantiasa menikmati berkat-Mu bersama putra-putri, para menantu, dan cucu mereka, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang akan kita sambut membawa kita menuju keselamatan dan kehidupan kekal. Amin.
Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah daripadamu. Amin. Untuk penerimaan komuni, saya akan menghampiri Bapak Ibu sekalian, jadi silakan tetap di tempat. Kemudian pada waktu saya menyampaikan tubuh Kristus, boleh dijawab dengan amin, tetapi dengan tetap mengenakan masker. Baru setelah itu, masker dibuka, dan kemudian komuni disantap. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, kami Kau segarkan dengan santapan surga. Semoga santapan kasih ini saudara-saudari kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ismoyo dan Mbak Sekaron mengucapkan banyak terima kasih atas Fitri dan lain-lain. Untuk pembimbing putra-putranya. Tahun yang lalu, pada waktu Mas Ismoyo juga masih Joko Pinting gitu, dan Mbak Sekaron juga masih kawan asing. Pada waktu kira-kira tahun 67-68, saya mencoba hidup bersama dengan anak-anak muda, termasuk Mbak Sekaron. Dan Mbak Sekaron itu menjadi salah satu pembangnya sekecamatan itu. Jadi kalau dan Mbak Arsi, Mbak Fitri, dan Mbak Usi, dan menantunya, saya kira cukup berbangga bahwa ibunya itu dulu menjadi kembangnya, salah satu kembangnya di Kecamatan Dukun, Kabupaten. Dan pengalaman saya, karena saya pada waktu itu yang paling tua, di antara anak-anak pemuda Katolik itu, setiap kali kalau tanggal 17 Agustus, itu di rumahnya bapaknya Mbak Sekaron Pak Lurah, mesti ada pertunjukan. Nah, biasanya Mbak Sekaron itu akan menari. Nah, saya yang paling tua, akhirnya malam-malam itu dihampiri anak-anak muda itu kira-kira 15 orang. Ajak saya, Mas, ayo kita lihat Mbak Sekaron menari. Kamu bukan melihat Mbak Sekaron menari, tapi kamu mau ngasih Mbak Sekaron nggak apa. Dan waktu itu memang, tapi ternyata karena saya yang paling tua, ya tidak naksir, karena dia bantu saya ya kan. Dan setiap kali ada percakapan ini, saya juga ikut, sebetulnya waktu itu juga ikut tangga, karena punya kakak, ternyata juga menjadi lingkungan pemuda-pemuda. Yang menarik lagi, memang saya tidak hanya bertemu dengan Mas Ismoyo, tetapi beberapa kali saya kalau perhatikan kalau sedang misa di stasiun Juwono, Mas Ismoyo itu memang agak beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu, kalau misa, biasanya matanya itu kiri kanan melihat, oh ada perawan. Tapi kalau Mas Ismoyo, sepengetahuan saya, dia lebih paling khusyuk untuk berdoa.
mungkin juga mendoakan semoga Mbak Sri Kanon tidak diambil orang lain. Pada waktu itu juga saya waktu itu menjadi ketua pemuda Katolik dan Mbak Sri Kanon itu menjadi salah satu pemuda. Dan dia juga menjadi salah satu andalan saya kalau sedang main voli. Jadi dengan Mbak Sri Kanon, dengan ada temannya lagi, dua lagi, itu menjadi juara sekecamatan Dukun untuk voli putri. Dan yang aneh lagi, kalau main rondes, Mbak Sri Kanon itu sulit untuk mempertahankan berhenti lari, sehingga kadang-kadang itu jebur ke sawah. Jadi itu kenangan-kenangan saya kira yang sangat manis pada waktu saya masih kurang muda dan melihat bagaimana Mbak Sri Kanon itu menjadi seolah-olah menjadi pembimbing adik-adiknya. Dan Mas Ismoyo dan Mbak Sri Kanon, nampaknya kita ini ibaratnya sisa-sisa laskar tajam. Jadi saya kira ini kan sebetulnya generasi baru, dan kita ini sebetulnya sudah sedia kalah yang masuk air. Tapi menurut saya umur bukan halangan untuk kita berkarya. Berkarya dalam arti bukan harusnya berkarya dalam arti fisik, tapi berkarya secara hati. Saya kira doa yang setiap malam saya kira yang disampaikan oleh Mbak Sri Kanon dan Mas Ismoyo pasti mendoakan Sutro dengan wayang-wayang dan saudara-saudara sekalian. Semoga doa dan harapan dari Mas Ismoyo dan Mbak Sri Kanon sempurna terhadap anak dan wayang-wayang. Mbak Sri Kanon, Ismoyo, Profesia lulus selama 50 tahun. Atau nuwun. Terima kasih Om Dir. Bentar Om, minta sebentar. Kami ingin berterima kasih juga atas nama Bapak Ibu dan seluruh keluarga Pak Ismoyo, kakak, adik, nggak ada adik saya, kakak semua. Terima kasih sekali buat Romo Yono, Romo Francis Xaverius Yono, sekarang bertugas di Paroki Cinere ya, Pak ya, di gereja di Pangkalan Jati. Kemudian kami juga berterima kasih untuk Romo Paroki Kalvari, Romo Johan Ferdinand dan Romo Bonifacius Lumintang. Dan terima kasih juga untuk lingkungan Benedictus Kologat yang dikomandani oleh Pak Susilo. Terima kasih banyak, tanpa dukungan Bapak Ibu dari lingkungan Kologat, kami tidak mungkin bisa mewujudkan mimpinya Ibu untuk bisa 50 tahun merayakan misa. Ya, Ibu cuma pesan, pokoknya harus misa di rumah. Gitu aja. Dan akhirnya bisa terwujud. Kemudian juga terima kasih juga untuk ibu-ibu lingkungan Kologat atas dekorasi bunganya yang sangat indah, yang menghiasi, mempercantik rumah kami hari ini. Terima kasih, Monggo Romo. Rupanya memang tempat duduknya pas ya. Romo, satu lagi. Untuk yang online, untuk yang ikut misa online, terima kasih. Terima kasih. Ada dari Jogja, dari Semarang, dari Lampung, dari Palembang, dari Cikarang, Tambun, Magelang juga ada. Ya, aku di YouTube enggak? Bentar. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, kalau tadi disebutkan bahwa Mbak Sri ini bunga desa, saya nggak tahu bunga apa ya, bunga kasih, bunga semboja, bunga sangke, apa. Tapi yang pasti beruntung pasti boleh mendapatkan Mbak Sri dan bertahan sampai 50 tahun itu suatu hal yang luar biasa, dan kelihatannya mereka masih kompak-kompak saja. Jadi masih saja ini menjadi teladan berharga untuk kita sekalian. Maka Provisiat untuk Mas Kes, untuk Mas Sri, atas 50 tahun perkawinan, demikian juga untuk keluarga. Mari kita akhiri Eucharistia dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga.
Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi kuasa. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi dalam rangka merayakan pesta emas keluarga Ismoyo telah selesai. Marilah pergi kita diutus. Kita nyanyikan lagu penutup ya. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, Kau satukan kami, Kau lindungi kami selalu. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Tuhan Yesus Sang Putra, Kau sertai kami, Kau jaga hidup kami selalu. Oh ya, terima kasih juga, nggak lupa dengan Pak Budi Nuryanto dan terutama bonek, kor bonek, saya lupa panjangannya. Terima kasih banyak untuk videonya yang sangat keren. Terima kasih Pak Budi dan Bapak Ibu bonek. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, menapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, mana sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli.